Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kejadian nyata, sulitnya kematian orang yang bersekutu dengan setan. Meminta bantuan kepada makhluk jin, baik yang berkenaan dengan pengobatan dan kesaktian, ternyata tidak gratis. Sekalipun bacaan-bacaan untuk mendapatkan bantuan tersebut terkesan tak bertentangan dengan Islam. Dan tahukah Anda bahwa salah satu bacaan pelet sihir mahabbah itu dengan membaca Al-Fatihah, atau untuk menyantet orang itu bacaannya dengan surat Al-Falaq. Itu aku tahu dari dukun sendiri yang pernah dekat denganku. Ada suatu kejadian yang mengejutkan dari si dukun pengobatan tersebut. Ia rajin ibadah Syaum, Senin dan Kamis, bahkan tahajud. Namun, pada saat sakaratul maut terjadi suatu yang mengerikan. Di samping ia meraung-raung dan mencakar selama sakitnya, ada lagi yang lebih mengerikan, yakni pada saat nyawanya akan melayang, tiba-tiba ia berdiri dengan wajah ketakutan, lalu pasang kuda-kuda seolah menantang seseorang. Namun tak lama kemudian, ia ambruk, berkelojotan lalu mati. Demikian menurut cerita anaknya sendiri, yang kebetulan menjadi binaanku. Juga aku pernah meruqyah seorang intel. Menurut ceritanya, ia sering datang ke paranormal untuk meminta kekuatan. Ia tak mempan ditembak, dan kakinya benar-benar memiliki kekuatan dahsyat. Ia begitu menderita di masa tuanya karena banyak mengalami gangguan-gangguan yang menakutkan. Terutama, ia sangat tersiksa kalau sudah didatangi makhluk-makhluk babi yang besar-besar yang mengajaknya pergi. Pada saat aku mendatanginya bersama istri, istriku benar-benar terguncang melihat sorot mata dan suaranya yang perahu dan terbata-bata. Saat ia kunasehati, ia menangis karena ingat dosa-dosa. Ia mengaku telah membunuh 2 orang anak manusia. Sementara saat itu, sekalipun badannya tinggi besar, ia merasa ketakutan yang luar biasa, terutama berkenaan dengan ilmu syaitannya. Di hati kecilnya, mungkin ia sadar bahwa ilmu tersebut adalah ilmu sesat dan menyesatkan yang bisa membahayakan dirinya kelak di akhirat. Pada hari pertama kuruqyah, ia hanya menangis hingga air matanya tak henti-henti bercucuran. Dan pada hari kedua ruqyah, matanya melotot seolah melihat sesuatu yang menakutkan dirinya. Mulutnya terlihat menganga, menunjukkan perasaan kaget yang luar biasa hingga dirinya menjadi kaku bagaikan patung. Pada hari ketiga, ia mendapat kabar bahwa ia meninggal dengan menyedihkan. Dalam artian, ia tak bisa mengucapkan syahadat sekalipun terus dibimbing. 2 hari yang lalu, setelah aku bangun tidur, ada SMS dari Hanin minta tolong untuk mengatasi kakaknya yang konon kabarnya tak henti-henti meronta, teriak-teriak, dan banyak melihat makhluk-makhluk menakutkan. Setelah sholat asar, aku pun berangkat menuju lokasi. Sesampainya di tempat si pasien yang kurang lebih berumur 70 tahun, sudah dikerumuni keluarga besarnya. Kulihat sahibku sudah tiba duluan dan sedang membacakan ayat-ayat ruqyah.
Namun tampak si pasien tak henti-henti menendang, meronta dan mencengkram hingga topiku sendiri terpental. Lalu aku tiup perutnya hingga kepala. Reaksinya cukup lumayan. Lalu sahibku mengusap dan menggesek tangannya. Tak kurang dari 15 menit, rontaan si pasien akhirnya berhenti. Lalu ia dibimbing untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Namun gagal hingga nyawanya pun melayang. Dan keluarganya pun akhirnya menjadi sedih dan panik. Mengingat akhir dari kehidupannya benar-benar menegangkan sekaligus menyedihkan. Ikhwan dan akhwan Fadin, hati-hatilah untuk meminta bantuan kepada syaitan atau jin, sebab imbalan dari bantuan syaitan dan jin adalah keimanan kita. Wallahu a'lam. Semoga menjadi peringatan yang berharga